salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sembario Saragi. Saya dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3, Poltekkes Kemenkes Medan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, adik-adik boleh panggil saya kakak ya. Jadi kita bisa lebih akrab dan kita bisa lebih nyaman untuk nanti berbagi pengetahuannya ya. Oke, Kak, sapa dulu. Halo adik-adik semuanya. Ya, apa kabar? Pada baik nggak nih? Tadi mau pergi sekolah, pada mandi kan? Siapa nih yang nggak mandi? Siapa yang nggak sarapan? Ayo angkat tangan. Ya, jadi kalau bisa mau berangkat sekolah itu harus mandi dan sarapan agar kita belajar di sekolah itu bisa semangat dan ilmunya bisa diserap ya adik-adik ya. Nah, di sini kakak akan mau jelasin mengenai PHBS. Ada yang pernah dengar nggak kata PHBS? Ada? Oh, belum ya? Ya oke, nanti kakak bakal jelasin PHBS itu apa. Jadi adik-adik pulang dari sekolah bisa dapat ilmu baru dan bisa nanti diterapkan di rumah ya, ataupun di sekolah nantinya seperti itu. Nah, apa sih PHBS? PHBS itu adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ada beberapa tatanan ataupun bagian PHBS ini, tapi di sini kakak akan bahas mengenai PHBS di sekolah. Jadi, kenapa sih kak kita harus melakukan PHBS? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Kan seperti itu. Nah, gerakan PHBS ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan pribadi kita gitu. Nah, melalui apa? Melalui penyadaran akan pengetahuan pentingnya PHBS ini, seperti itu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita ya, terutama di lingkungan sekolah. Karena kan kita setiap hari datang ke sekolah nih, kecuali hari Minggu. Jadi di sekolah pun kita harus tetap menjaga kesehatan kita dari segi perilaku kita. Nah, manfaatnya apa sih gitu kan? Manfaatnya apa sih kak kita lakukan PHBS di sekolah ini gitu? Jadi manfaatnya itu terciptanya anak-anak sekolah ataupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu dan memiliki pengetahuan akan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Jadi dengan adanya penyuluhan PHBS ini kita bisa meningkatkan kesehatan kita dan kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita agar kita tetap sehat begitu. Jadi di lingkungan sekolah juga deh kita nyaman untuk belajar, kita bisa sehat. Kalau misalnya nanti di sekolah nih, terus tiba-tiba kita sakit perut, pengen kamar mandi terus, kan nggak nyaman kan belajarnya, terus kita nggak fokus, aduh pengen kamar mandi, tapi ibunya masih jelasin kayak gitu. Jadi dengan adanya PHBS ini, diharapkan kita bisa tetap menjaga kesehatan kita, agar kita bisa nyaman untuk belajar, untuk menyerap ilmunya juga kita cepat, seperti itu. Nah, apa-apa aja sih kak yang dilakukan di sekolah mengenai PHBS ini, seperti itu kan. Nah, jadi kakak mau kasih tahu ada 8 indikator PHBS di sekolah. Nah, kakak di sini akan jelasin satu persatu 8 indikator ini agar adik-adik bisa mengerti dan adik-adik bisa tahu apa-apa saja indikatornya dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah ini, seperti itu. Nah, kita mulai di indikator pertama ya. Nah, indikator pertama itu mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Nah, siapa di sini yang selalu cuci tangan pakai air mengalir? Ada nggak? Oh, ada satu, ada ini. Nyucinya di mana, Dek? Oh, di rumah ya. Keran air di sekolahnya ada kan? Oh, udah ada. Oke, bagus. Nah, kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir? Nah, karena ketika kita mencuci tangan pakai air mengalir, jadi kuman-kuman itu langsung turun ke bawah gitu. Kalau kita misalnya cuci tangan di suatu tempat cuci tangan itu kan, kalau kita cuci tangan, nah kotoran atau kumannya kan tetap di dalam. Nah, seperti itu. Makanya kita harus menggunakan air yang mengalir. Nah, ada gimana sih kak cara cuci tangan yang baik dan benar itu kak? Seperti itu kan. Nah, di sini kakak bakal kasih tahu bagaimana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir beserta langkah-langkahnya. Nah, kita masuk ke indikator yang kedua ya. Apa sih indikator kedua? Ada yang tahu nggak? Nah, kakak kasih tahu ya. Indikator yang kedua yaitu mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Nah, kak, gimana sih jajanan yang sehat itu? Kan seperti itu. Nah, sebelum kakak kasih tahu, adik-adik kalau mau berangkat sekolah itu sarapan nggak? Siapa nih yang malas sarapan?
Oh adik, kenapa malah sarapan? Oh nggak selera ya? Aduh maunya mulai hari ini atau mulai hari besok harus sarapan ya adik ya, biar tetap sehat dan perutnya itu cacingnya nggak berdisko-disko di dalam gitu, biar fokus itu belajarnya. Nah, makanan atau jajanan yang sehat itu yaitu jajanan atau makanan yang mengandung karbohidrat, ada proteinnya, mengandung vitamin, ada lemaknya. Nah, seperti itu. Jadi, adik-adik jangan membiasakan makanan-makanan yang makan makanan yang cepat saji seperti itu, karena itu tidak sehat dan tidak baik untuk adik-adik, apalagi untuk adik-adik yang tidak sarapan dari rumah lalu sampai di sekolah belajar terus istirahat itu udah agak siang kan, baru ngisi perut dengan makan makanan siap saji itu nggak bagus untuk kesehatan adik-adik. Jadi mulai hari ini dibiasakan untuk bisa bawa bekal ya dari rumah, bawa buah ataupun roti gitu. Kalaupun misalnya tidak bawa bekal dari rumah, kita bisa jajan di kantin, jajan yang sehat. Jadi kita bisa beli kayak roti. Kalau misalnya lagi pengen makan nasi, kan pakai sayur seperti itu di. Oke, kita masuk ke indikator ketiga. Menggunakan jamban bersih dan sehat. Hayo, ada yang tahu nggak jamban itu apa? Ada yang tahu? Oh, belum pernah dengar ya jamban itu apa. Biasanya adik-adik kalau misalnya mau buang air kecil atau buang air besar itu kemana? Ke toilet, ke WC, ke kamar mandi, kakus. Nah, pernah lihat nggak tempat untuk buang air kecil atau buang air besarnya? Nah, itu namanya jamban. Nah, jamban itu bahasa apa sih Kak gitu kan? Nah, kalau misalnya kita di kesehatan lingkungan itu namanya jamban, tempat adik itu buang air bersih atau buang air besar. Jamban yang sehat itu gimana sih Kak gitu? Nah, ini Kakak tunjukin gambarnya ya. Nah, inilah gambar jamban yang bersih dan sehat seperti itu. Nah, kenapa sih Kak jamban itu atau jamban leher angsa itu dikatakan jamban yang sehat? Nah, jadi jamban ini ataupun tempat pembuangan kotoran manusia atau tempat kita biasa itu untuk pipis atau kencing atau buang air besar. Nah, jamban ini dapat menahan bau dari hasil kotoran-kotoran yang telah kita buang. Terus jamban ini juga bisa menahan untuk tidak masuknya hewan-hewan atau mikroorganisme atau binatang-binatang tidak masuk ke toilet kita ini melalui jamban ini seperti itu. Nah, kebersihannya juga harus dijaga, harus dibersihkan setiap hari, tidak boleh ada itu kotoran-kotoran di samping-samping itu warna-warna kuning. Terus kalau kita misalnya sudah selesai menggunakan, kita harus siram, kita harus bersihkan agar tetap sehat. Jadi kan ini kan ada WC ya, ada toilet ya di sekolah. Ada yang pria atau laki-laki, ada yang wanita atau perempuan. Nah, itu harus dibersihkan setiap hari agar tetap bersih. Jadi kita juga menggunakannya nyaman. Kan nggak enak nih, kita ke toilet harus tutup hidung, terus kita harus nggak nyaman gitu buang air kecilnya gitu. Jadi kesehatannya atau kebersihannya juga harus tetap dijaga. Yang keempat adalah olahraga yang teratur dan terukur. Siapa di sini yang rajin olahraga? Yang suka olahraga siapa? Oh, kamu suka olahraga lari. Nah, adik yang itu olahraga renang. Wih, pandai renang. Anak sungai ya? Oh iyalah, rumahnya sungainya di belakang rumah, jadi pandai renang ya. Nanti kalau adik-adik ada yang pengen berenang, datang aja ke rumah adik itu, main-main kan sambil belajar. Terus ada lagi olahraga apa? Oh, suka main badminton. Oh, futsal, bola kaki. Oh, cita-citanya jadi bola kaki. Oke. Nah, olahraga di sini nggak mesti kayak olahraga berat ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya kayak kita lari ataupun kita jalan 30 menit itu udah termasuk olahraga. Jadi adik-adik ini kan masih kayak produktif gitu ya. Masih semangat gitu. Jadi jangan mager-mageran, jangan malas-malasan gitu. Apalagi zaman sekarang itu pada main handphone semua. Pulang sekolah main handphone. Terus di kamar main handphone. Nah,
jangan terlalu malas gitu untuk beraktivitas menggerakkan tubuh kita gitu, karena olahraga itu juga penting untuk membuat kita lebih sehat, daya tubuh kita juga lebih meningkat kalau kita keluar keringatnya gitu. Jangan nanti satu harian kita nggak ada keluar keringat kayak gitu. Tapi jangan juga dipaksa terus olahraga terus, itu juga kan nggak sehat kalau berlebihan gitu ya. Jadi adik-adik juga harus melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya seperti itu. Nah, yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Nah, ada yang pernah lihat jentik nyamuk nggak? Oh, pernah di mana? Di bak ya? Oh iya, di bak. Terus di kolam. Ada ikannya nggak kolamnya? Oh, ikannya udah mati ya. Ya, kalau misalnya ada ikannya pasti jentiknya nggak ada gitu. Kalau ikannya udah mati dan kosong ya mungkin jentiknya ada. Di tempat nampung air hujan. Nah, ya bisa. Nah, kenapa sih Kak kita harus memberantas jentik gitu ya? Nah, di sini kita akan membahas mengenai nyamuk. Nah, pernah dengar penyakit DBD nggak? Demam berdarah. Oh, pernah ya. Nah, jadi DBD ini kan nyamuk dewasanya ya gitu. Jadi jentik ini kita berantas agar nyamuk dewasanya itu nggak jadi gitu, nggak hidup, nggak berkembang. Nah, di mana aja Kak kalau di lingkungan sekolah? Itu bisa kayak air di kamar mandi atau air di toilet, terus di tempat-tempat pot bunga, misalnya musim hujan itu kan misalnya pot bunganya tergenang airnya, itu kan memungkinkan untuk nyamuk bertelur di sana kayak gitu. Jadi usahakan di setiap penampungan air seperti di kamar mandi itu dikuras, jadi jangan sampai ada jentiknya. Nanti kalau misalnya ada jentiknya terus itu ternyata nyamuk demam berdarah, satu sekolah nanti kena demam berdarah semua, kan gawat kita jadinya. Jadi terjadilah kejadian luar biasa demam berdarah di sekolah ini gitu. Waduh, jadi gimana itu, ribet ceritanya kan. Jadi kita sama-sama melakukan kegiatan memberantas jentik ini agar tidak dapat berkembang biaknya nyamuk yang dapat menularkan penyakit kepada adik-adik dan semua orang yang ada di lingkungan sekolah ini gitu. Jadi kita sama-sama menjaga kebersihannya, kita sama-sama saling memperhatikan dan saling mengingatkan seperti itu. Yang keenam, ada yang tahu nggak yang keenam apa sih? Tadi kakak udah jelasin 5 kan? Nah, masih ada 3 lagi. Sekarang kita masuk yang keenam. Nah, yang keenam itu tidak merokok di sekolah. Kakak mau tanya nih, ada yang udah ngerokok belum nih? Belum ada, jujur. Nah, bagus deh kalau misalnya belum ada yang merokok ya. Jadi jangan merokok ya, apalagi kalau kita masih sekolah, itu diusahakan untuk tidak merokok seperti itu, karena dengan merokok itu kita udah nggak sehat, kita sudah menghirup asap rokok masuk ke paru-paru, terus kita juga ngerugikan orang lain karena orang lain juga bakal menghirup. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Kenapa sih Kak kita penting tuh menimbang badan dan mengukur tinggi badan? Agar kita bisa melihat perkembangan fisik kita. Nah, perkembangan fisik kita ini kan juga dipengaruhi oleh asupan gizi yang kita lakukan dan kegiatan aktivitas yang kita lakukan setiap harinya seperti itu. Kakak kurus nih ya, kakak kurus timbangannya berapa sih gitu? Malas makan nggak gitu kan? Nah, kakak memang nggak malas makan, hanya saja mungkin udah bawaannya gitu ya. Jadi adik-adik di sini ada nggak yang malas makan? Tahu makannya milih-milih, nggak suka makan sayur, ada nggak? Nah, kalau bisa adik-adik ini kan lagi proses pertumbuhan atau perkembangan ya, jangan malas makan, terus makan makanan yang sehat, olahraga, lalu tidurnya yang cukup, jangan suka-suka begadang, nanti main-main handphone sampai begadang seperti itu kan. Kalau bisa paling lama itu kalau misalnya adik-adik masih sekolah itu paling lama itu tidur jam 10. Jadi tetap menjaga kesehatannya gitu. Jadi setiap bulannya kita lihat berat badan, misalnya nih bulan 11, berat badanku bulan 11 berapa, terus berat badanku bulan 12 berapa, apakah tetap berat badannya sama atau misalnya berat badannya meningkat atau bahkan berat badannya turun seperti itu. Terus tinggi badannya berapa, apakah dalam setiap bulan itu apakah ada naik ataupun misalnya belum terlihat naiknya seperti itu. Kalau misalnya berat badannya turun, diusahakan kita menambah ya asupan
gizi ataupun vitamin lagi dalam diri kita gitu. Namun jangan juga terlalu overdosis, nanti 1 bulan itu bisa meningkat sampai 5 kilo atau 10 kilo dalam 1 bulan. Nah itu juga nggak bagus gitu kan. Jadi harus benar-benar konstan, dan itu berat badan dan tinggi badan itu harus diseimbangkan seperti itu. Nah kita masuk yang ke-8, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini mungkin adik-adik semua udah sering banget ya dengar ya, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan sama dengan tidak cinta lingkungan. Terus nanti di tong sampahnya, hai buang aku dong, aku pengen dibuang di sini, ya gitu-gitu ya. Banyak slogan-slogan atau poster yang dibuat agar kita tertarik untuk membuang sampah. Siapa nih yang paling suka buang sampah di lapangan? Kalau makan bonbon karet ditaruh di bawah mejanya atau ditaruh di kursi temennya biar celananya lengket sama bonbon karet. Ada yang jahil nggak? Kalau ada yang jahil berarti itu temennya teman kakak gitu. Gitu ya. Jadi nah ini kan di kelas ini ada nih tong sampah. Nah, udah ada jenis warnanya juga gitu kan, dipisahin yang mana organik, yang mana non organik gitu. Jadi mulai sekarang kita membiasakan diri untuk membuang sampah itu di tempatnya kayak gitu. Misalnya ada permen, kita lagi jalan nih, kita jalan dari kantin mau ke kelas. Ada bungkus permen itu kan kecil. Ya udah dikantongin aja dulu, dikantongin di kantong baju, terus nanti dibuang di tong sampahnya. Mungkin adik-adik merasa belum biasa atau merasa kayak sepele, cuman plastik permen karet aja kok harus dibuang ke tong sampah gitu. Nah kita belajar dari mulai hal-hal kecil, jadi kita mulai membiasakan dari sekarang. Jadi kita bisa menjaga kebersihan lingkungan kita gitu. Kalau misalnya nanti di lapangan itu penuh dengan sampah, cantik nggak sih dek dilihat kalau misalnya lapangannya penuh sampah, tuh di kelas kita belajar sama-sama sampah di bawah kursi kita gitu. Nah kan nggak cantik kan. Nah selain nggak cantik dilihat, terus kita nggak nyaman, terus kita nggak sehat. Nanti kalau misalnya adik-adik lagi habis makan bakso nih, terus ada sausnya, dibuang aja tuh di bawah, nanti datang lalat, datang nyamuk, datang kecoa, terus nanti sampai jalan-jalan dia di kaki adik, kan nggak nyaman gitu ya, risih gitu ya. Adik takut kecoa ya? Iya, ada temennya takut kecoa. Ada nanti yang gigit nyamuk kayak gitu. Terus lalatnya nanti terbang ke kening kita. Nanti kalau misalnya temennya ada yang bawa nasi dari rumah, lalatnya terbang ke nasinya, terus nanti temennya kena diare, sakit perut kayak gitu. Jadi intinya kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bisa bersih, terus lingkungan kita indah untuk dipandang seperti itu. Apalagi kan di sini cukup rindang ya sekolahnya ya. Jadi adik-adik siswa di sini juga harus bekerja sama lah, membantu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita agar terciptanya suatu lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman untuk tempat kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah nggak terasa ya, kakak udah sampaikan apa nih indikator PHBS-nya seperti itu. Jadi diharapkan adik-adik semua dapat menerapkan apa yang kakak sampaikan hari ini, bisa diterapkan di rumah juga, bisa diterapkan di sekolah juga gitu. Jadi kalau misalnya temennya lupa nih untuk cuci tangan waktu dia mau makan, diingetin, kan kita udah belajar cuci tangan sama kakak itu. Jadi saling ingetin, mana tahu nanti lupa kayak gitu kan. Terus nanti kalau pulang ke rumah dikasih tahu juga kalau misalnya orang tua kadang lupa kayak gitu. Nanti adik-adik juga bisa bantu untuk menguras air bak di rumah atau tempat-tempat penampungan air hujan. Jadi jentik nyamuknya tidak ada kayak gitu, sehingga kita bisa menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari terjadinya ataupun berkembangnya vektor penyakit terutama untuk nyamuk ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Oh, pengen dipraktekkan ya tadi ya, cara mencuci tangan menggunakan air sabun mengalir langsung gitu ya. Oke, berhubung karena kita juga udah mau jam makan siang, jadi sebelum jam makan siang kita rame-rame untuk cuci tangan dulu, terus kita nanti makan sama-sama di kantin. Setuju? Setuju. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kakak mau ucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang mau mendengarkan penyuluhan ataupun ilmu yang kakak kasih. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami dan bisa melakukan atau menerapkannya di
kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah dan di rumah. Sampai ketemu kembali dan semoga kita bisa tetap komunikasi yang baik. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, boleh hubungi kakak ya. Dadah.